Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Putri dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyembuhan uji asumsi klasik. Penyembuhan data pada uji multikolonialitas. Uji multikolonialitas dilakukan dengan melihat nilai toleransi value dan variance inflation factor atau VIF pada tabel koefisien. Kriteria hasil pengisian adanya multikolonialitas yaitu berikut. Jika tolerance value lebih kecil dari 0,1 atau VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolonialitas. Jika tolerance value-nya lebih besar dari 0,1 atau VIF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Faktor yang mengidentifikasi gejala multikolonialitas dalam model regresi yaitu suatu keadaan di mana dapat menunjukkan korelasi linear yang perfect di antara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model regresi. Akibatnya nilai yang dihasilkan tidak dapat dipastikan nilainya. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang pertama itu melakukan alternatif uji lain untuk mendeteksi gejala multikolonialitas dalam model regresi. Yang kedua itu melakukan transformasi data. Yang ketiga mengeluarkan variabel yang bertoleransi tinggi. Yang keempat melakukan outliers terhadap data stream, atau jika diperlukan maka baru menambah sampel baru supaya saluran data menjadi lebih bervariasi. Penyembuhan data pada uji normalitas. Faktor yang mengidentifikasi data tidak normal adalah sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat data ekstrim atau data yang melebihi nilai maksimum atau di ambang batas. Yang kedua itu terdapat data yang bertumpuk. Yang ketiga nilai mendekati 0. Ini adalah jenis grafik histogram transformasi data tidak normal. Solusi alternatif untuk mengatasi gejala data yang tidak normal dalam model regresi. Ini adalah bentuk grafiknya, kemudian ini adalah rumus-rumusnya. Langsung aja kita ke SPSS. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Langsung aja kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Nah, di independen ini kita masukkan yang income-nya. Kemudian di independen ini kita masukkan yang S1 sampai S4. Dan untuk statistiknya kita checklist yang happiness, model fit, collinearity, lalu klik continue. Lalu oke. Nah, ini adalah outputnya. Nah, kita bisa lihat di tabel koefisien. Di kolom collinearity statistik, di sini X1 toleransinya itu 0,455, kemudian X2 nya itu 5,550, kemudian X3 nya 0,100, terus X4 nya 0,103. Dan VIF nya itu yang X1 2,195, X2 nya itu 1,918, X3 nya 10,007, terus X4 nya 9,976.
Kesimpulannya dari X1 dari X1 itu toleransinya itu dari X1 X4 toleransinya itu lebih besar dari 0,01 dan CSF-nya lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolomeritas. Nah, kita lihat lagi nih di kolom X3. Ini kan udah jelas. Nah, CF-nya itu kan lebih besar dari 10. Jadi itu terjadi multikolomeritas. Maka di sini akan dilakukan penyembuhan karena X3 ini terjadi multikolomeritas. Solusinya itu ada di PPT. Nah, di PPT nomor 3 nih, mengeluarkan variabel yang berkorelasi tinggi. Langsung aja kita ke cara penyembuhannya ya. Kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear. Tadi kan hasil tertinggi itu X3, jadi X3 ini kita keluarin aja dari independen. Lalu agar tidak terjadi lagi multikolomeritasnya ya, lalu selesai. Nah, di sini sudah nggak ada X3-nya ya, karena sudah dikeluarkan tadi di foto tadi sudah dikatakan itu tidak terjadi multikolomeritas karena toleransi sayanya lebih besar dari 0,1 dan CSF-nya lebih kecil dari 10. Jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolomeritas. Jika salah satu variabel ada yang terjadi gejala multikolomeritas, maka kita harus melakukan penyembuhan seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.